dimasukkan surga nerakanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk, pada kesempatan pagi hari ini, sahabat-sahabat Jinten, ngajinya unggal dinten untuk senantiasa bersama-sama bergabung dan bersama-sama bahagia istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran kapanpun dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam silaturahim ini dengan penuh keberkahan, dilandasi ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat, dilandasi kesiapan diri untuk senantiasa menerima rezeki yang barokah dan thayyibah dari pemahaman terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tentunya kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang senantiasa saling berbagi satu dengan yang lain untuk berbagi amal soleh. Insya Allah pada hari ini Sabtu ya, di awal bulan Agustus ya, di awal bulan Agustus, dan kita memasuki awal bulan Safar ya. Udah masuk Safar belum? Kita mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik di antara kita, dan tentunya keadaan ini tentunya menyadarkan kita untuk ternyata hari ini makin hari makin kita nikmati, makin kita tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga makin bertambah keimanan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya ini di belakang saya ini adalah sawah ya, dan demikian luasnya, dan di seberangnya ada sebuah pesantren besar namanya dan juga masjid namanya Al-Ashkari, berada di pedesaan area Tatar Sukapura, Tasikmalaya ya. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan keberkahan, dan tentunya saya juga ingin bersilaturahim dengan semua yang hadir pada kesempatan ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin yang saat ini sedang berada di Tasikmalaya, kemudian yang sedang berada di Bandung juga, di Cileunyi, dan alhamdulillah dari Radio Kilait FM Bandung Kang Indra Gunadi bersama kru dan keluarga. Kemudian ada Teh Yulianingsi dari Sukaraja Parung Kadongdong Tasikmalaya ya, di Saung Tahfidz Cidolog insyaallah. Kemudian ada Teh Tati bersama Ibu tercinta dari Saung Tahfidz Jatiwaras ya, Salopa Tasikmalaya. Kemudian juga ada dari Kanoman Cirebon ada Teh Irin Apriyani. Kemudian dari Kasepuhan Cirebon ada Teh Hilda Martina Rahayu ya. Kemudian ada dari mana? Oh, Ibu Elianawati dari Arcamanik ya, Arcamanik Kota Bandung bersama keluarga. Kemudian Pak Ahmad Widiadi dari Cipamokolan bersama keluarga. Ibu Ucu Juangga alhamdulillah dari Bandung ya bersama keluarga. Kemudian Kang Agus Jafar Sidik dari Kang Agus ini dari Tanjung Jaya ya, dari Tanjung Jaya Mangunreja ya, Tanjung Jaya, Sukaraja ya, Tasikmalaya. Kemudian berikutnya ada Kang apa ini? Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, Kota Bandung. Kemudian ada Teh Yuliati dari area Sumedang dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan di masing-masing saung tahfidz Al-Qur'annya dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Saung bukan sembarang saung, tapi saung itu adalah singkatan Studio Alam ya, untuk nambah gairah baca Al-Qur'an. Studio alamnya tergantung alamnya masing-masing. Ada yang di rumah, ada yang di depan dapur, ada yang di depan meja makan, ada juga yang di masjidnya atau musolanya. Dan dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, tentunya kita berharap hari ini menjadi lebih baik dari kemarin, dan tentu saja kita mendapatkan keberkahan. Insya Allah. Mari pagi hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita dengan membaca surat Al-An'am. Lanjutan surat Al-An'am yang sudah kemarin kita baca, dan kita akan baca hari ini mulai ayat ke-54 ya. Pagi hari ini kita akan baca mulai ayat ke-54.
Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idza qala liqaumihi ata'tunal fahisata wa antum tubshirun. Walutan qala liqaumihi ata'tunal fahisata A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qawmun tajhalun. A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قل الحمد لله وسلام على الذين اصطفى الله خير أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم السماء فأنبتنا به حدائق ذات
وأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله وأنبتنا به حدائق بهجات كان أنتم به شجرها إلا هم رأوا بل هم قوم يعدلون هم قوم يأدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين هاججا من كنت قارا من جعل وجعل له وكيل وجعل بين الظالمين أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون إلا هم أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض فما يدركهم سرائر جزاء ويكفيكم سوءا ويجعلكم أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومرسل الرياح أإله مع الله تعالى الله عما يشركون إلى مع الله تعالى ما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يبدأ فلا خير من وهم من ورائهم إله
مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اللهم الله وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها أمون في شك منها ما هم منها آمنون. صدق الله العظيم صدق الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kita baca, paling tidak kita sudah mengulang ya sebanyak 13 ayat ya dari yang pagi ini kita baca dari surat An-Naml mulai ayat ke-54. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan yang salahnya mohon kepada Allah untuk diampuni ya. Dan tentu saja Allah lah yang akan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita, kualitas bacaan Al-Quran kita, sehingga tiap hari bisa jadi kita makin meningkat kualitasnya. Mudah-mudahan masing-masing diri menyiapkan diri untuk senantiasa bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran dengan sebaik-baik persiapan. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dengan Al-Quran inilah manusia akan selamat dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran ini pula kita dapat menyempurnakan kehidupan kita sebagaimana firman Allah yang terakhir diturunkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi yuk kita tekadkan dalam qalbu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya, dan insya Allah kita juga bermohon dijadikan orang yang senantiasa istiqamah. Baik, pagi hari ini kita juga ingin menambahkan bukan hanya membaca, tapi ingin menambah pemahaman kita. Menambah pemahaman dengan memanfaatkan alat bantu. Ya, alat bantunya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman yang benar, pemahaman yang akan membimbing kita untuk mampu mengamalkan dengan benar, mampu membimbing kita beramal dengan benar, sehingga amalnya menjadi nikmat dan kenikmatan itu akan kita sebarkan kepada orang lain. Diingatkan bahwa sebarkanlah kenikmatan, yang nikmat yang disampaikan kepada orang lain.
bukan sebaliknya curhat aja ya di WA, di grup, di mana-mana yang muncul itu curhat. Curhat itu hanya kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allahumma, minta kepada Allah, Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita. Jangan cerita kepada makhluk karena makhluk tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kalaupun bisa berbuat hanya sekedarnya saja. Tetapi kalau kita minta kepada yang punya makhluk, yang menciptakan yaitu Allah, maka Allah akan berikan, bisa jadi melalui makhluk sendiri, makhluk Allah sendiri, ataupun diilhamkan kepada kita ketakwaan, dan juga diberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari menjalankan apa yang menjadi bagian dari ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita lihat, dimulai dari ayat yang ke-54. Dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisah itu sedang kamu melihatnya. Jadi Nabi Lut itu menyaksikan kaumnya berbuat fahisah, ya, berbuat sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri, ya. Dan kalau merugikan diri sendiri, kalau mengajak orang lain, berarti juga merugikan orang lain juga. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Nabi Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Jadi Nabi Lut ini memang diakui luar biasa bersih dan juga jagoan, ya. Jagoan. Jadi kalau namanya Nabi itu bersih, jagoan, ada mukjizatnya. Kemudian juga mereka itu kalau mengajak kepada orang lain itu tidak tedeng aling-aling, artinya mengatakan sesuatu yang benar itu dengan benar, ya, nggak pernah dibungkus-bungkus, ya, dilakukan sesuatu sehingga tidak nyaman merasakannya, ya. Jadi pada kesempatan ini kita paham bahwa Nabi Lut ini dilecehkan oleh kaumnya, padahal Nabi Lut mengajak kepada yang benar. Jadi jangan lupa, para nabi dan rasul itu semuanya pernah dilecehkan. Bahkan semuanya pernah dibully, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ya, para nabi dan rasul. Jadi kalau kita saat ini adem-adem, nggak ada apa-apa, berarti memang kita itu nggak tahu benar apa enggak, ya. Atau mungkin ikut-ikutan, atau tuturut kebo, ya, tuturut kebo, tuturut muning, ya. Sehingga ya tidak jelas. Kalau kata yang ini kiri, yang ini kanan, milu kadieu, milu kadieu, milu kanu koneng, milu kanu hidung, ya pokoknya kumaha ramenya. Nah, itulah artinya tidak istiqomah, tidak lurus dalam pendirian. Nah, gitu Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam keadaan istiqomah. Kemudian maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Nabi Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Jadi Nabi Lut itu mendakwahkan diri, artinya mengklirkan diri, ya, melakukan upaya untuk menyebut bahwa inilah yang bersih, inilah yang benar, kamu semua adalah salah, ya. Jadi diminta kembali ke jalan yang benar, yaitu jangan sampai laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Maka kami selamatkan Nabi Lut bersama keluarganya kecuali istrinya. Jadi pada saatnya Nabi Lut berada di tempat itu, istrinya itu adalah termasuk orang yang, ya, baong lah, istri yang baong, mungkin gampangnya gitu ya, biar gampang menerangkannya. Istri yang durhaka, yaitu dia mengkhianati Nabi Lut. Loh, memang siapa istri Nabi Lut ini? Dia adalah bintangnya Sodom. Paling gelis di Sodom, dapatnya juga dari berebut kekuatan dengan orang-orang yang sama-sama menginginkan hasil sayembara
hasil audisi. Itu bininya Nabi Lut ini ya. Jadi merasanya gelis dan merasa pandai bergaul. Sehingga dia kalau bergaul dengan kaumnya yang durzana ya, mereka itu diterima. Demikian juga ketika menjadi istrinya Nabi Lut. Ya, tapi ketika Nabi Lut didatangi tamu yang namanya tamunya itu para malaikat, malaikat Jibril, Mikail, dan Israel yang datang pada saat itu, maka mereka ingin mengambil malaikat itu yang berada di rumah Nabi Lut dan ingin ya istilahnya menjadikan objek dari sodomi mereka ya, sodomi karena kaum Sodom ya. Jadi objek dari pelampiasan seksual syahwat mereka. Nah, dari mana mereka tahu bahwa ada malaikat datang ke Nabi Lut dan berpenampilan ganteng-ganteng? Nah, maka mereka tahunya itu dari istrinya yang membocorkan rahasia. Jadi istrinya diam-diam ketika ada tamu itu memberitahu kepada orang-orang durjana di Sodom itu bahwa di rumahnya ada laki-laki ganteng. Jadi mereka pada datang. Dan pada saat itulah Nabi Lut menolak dan sampai diperintahkan Allah untuk keluar dari negeri Sodom. Kemudian keluar dan kata Allah, keluarlah kamu bersama keluargamu, nah dan akan diselamatkan kecuali istrimu. Ternyata istrinya asalnya ikut, padahal diperintahkan jangan melihat ke belakang kalau kita sudah berangkat, karena nanti akan terjadi sesuatu di negeri Sodom. Maka ketika dalam perjalanan terjadi menggelegar sesuatu yang dahsyat di Sodom tersebut, yang lain menurut ikut kepada Nabi Lut tidak pernah melihat ke belakang. Mereka menuju Hebron, menuju tanah Nabi Ibrahim atau menuju tempat tinggal Nabi Ibrahim. Dari Hebron sampai ke situ kurang lebih ya 100-an kilometer lah ya ke negeri Sodom. Nah, si istrinya ini baung, kemudian dia melirik ke belakang dan begitu melirik ke belakang, kemudian dia disambar petir alias mati di situ dalam keadaan berdiri. Konon kabarnya begitu. Saya juga waktu itu nggak di situ, jadi jangan nanya ya. Nah, yang jelas informasinya begitu bahwa istrinya Bilut ini baung, kemudian dia terkena azab atau malapetaka dari kondisi saat itu. Maka kami selamatkan Nabi Lut bersama keluarganya kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Ya, jadi ada ya istri Nabi juga yang baung. Kemarin Nabi Nuh ada anak Nabi yang baung. Kemudian juga ada bapaknya Nabi yang baung. Ya. Jadi yang baung itu ternyata banyak ya. Dan yang baung lebih banyak daripada yang sehat, daripada yang cager, daripada yang waras. Dan kami turunkan hujan atas mereka berupa hujan batu, maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan. Kemudian yang terjadi semuanya musnah dan kemudian buminya turun, kemudian dilibas oleh air. Maka sekarang jadilah itu namanya laut mati, tempat tinggal kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihis salam. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana lagi ya bersama-sama ke Laut Mati di daerah Palestina ya, dekat Hebron. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengannya yang lebih baik? Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lainnya? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Jadi ini penegasan, mereka itu adalah orang yang menyimpang. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui. Jadi banyak yang sotoy ya, tidak mengetahui katanya Allah punya pesaing ya, Allah kemudian punya anak. Nah, itulah adalah mereka yang merasa sok tahu ya, sotoy, sok tahu. Selamat bergabung Kang Nono ya, Kang Nonot ini dari mana nih beliau nih? Alhamdulillah.
Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Baik, Bapak Ibu, lanjutkan kita ke ayat ke-62. Atau siapakah yang memperkenankan dua orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Maka di samping Allah, adakah Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Jadi sedikit manusia yang eling, sedikit manusia yang zikir. Nah, ini juga penegasan. Hari ini, saat ini kita saksikan sedikit manusia yang eling, sedikit manusia yang cager, sedikit manusia yang beriman. Selamat bergabung juga Teh Dede Nuryani ya, dari ada warna Cibalong Tasikmalaya. Nah, lanjutnya, atau siapakah yang memimpinmu dalam kegelapan di daratan dan di lautan, dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan hujan sebagai rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Kemudian di ayat ke-64-nya, atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ini ayat-ayat ini adalah menantang kepada orang-orang yang bertuhan selain Allah atau menganggap ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ditantang oleh ayat ini ya. Karena kalau ditantang berarti naudzubillah, kita termasuk yang dipertanyakan ketuhanan kita ya. Katakanlah tidak ada seorang pun di antara langit dan bumi ini yang mengetahui perkara yang goib kecuali Allah. Jadi kalau ada yang dukun, paranormal, yang tahu masa depan, pasti bohong. Biarpun ilmunya pakai baju merah, topi merah, baju hitam, topi hitam, pasti bohong. Jangan percaya. Nah, tinggal kitanya mau apa enggak ya. Kadang kita tertipu ya. Waduh, besok bakal ada ini kejadian ini. Padahal itu goib. Yang namanya besok itu goib. Semua masa depan itu goib. Tidak ada masa depan yang tidak goib kecuali dibuka oleh yang maha goib, yaitu Allah. Masa depan yang paling nyata adalah yang dari Al-Quran. Tidak ada kebohongan dalam Al-Quran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Pasti benar dari Al-Quran ya. Dari itu yuk gemarkan baca Al-Quran, bahagiakan diri, istiqomahkan diri, berjamaahkan diri untuk selalu baca Al-Quran di masing-masing tempatnya dengan kemampuan masing-masing. Kemudian ayat yang terakhir kita baca hari ini surat Al-An'am ayat 66, sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, melainkan mereka ragu-ragu tentang akhirat. Lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. Jadi kalau yang sotoy, yang sok tahu tentang akhirat, tentang masa depan tanpa ada dalil, tanpa didasari oleh Al-Quran dan hadis, maka itu pasti semuanya bohong. Hari kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka pasti bohong. Ya, gitu ya. Dan itu udah terjadi ramalannya berkali-kali. Tanggal 9 bulan 9 tahun 9, tanggal 12 bulan 12 tahun 12, kan gitu. Nah, mungkin nanti ada tanggal 20, tanggal 20 tahun 20. Kebetulan bulannya nggak ada 20 ya, jadi peramalnya bingung juga ya. Baik Bapak Ibu, siapapun dia yang meramalkan tentang masa depan tanpa dalil yang benar adalah pasti tidak benar. Adapun yang disampaikan dari Rasulullah dan dari Al-Quran itu bukan ramalan, itu adalah nyata. Nah, dan jangan lupa kenyataan-kenyataan itulah yang oleh iblis dan oleh para malaikat diselewengkan. Sehingga muncullah kelompok manusia yang disebut magdub, orang yang tidak pernah percaya dan bahkan mengingkari, bahkan juga mereka membunuh para nabi dan rasul, dan ada yang dolin, yaitu yang sedikit demi sedikit diselewengkan informasi. Nah, untuk yang dolin, yang diselewengkan informasinya itu adalah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi akhir zaman. Mereka tidak percaya, bahkan di kitabnya sendiri ditipek, dihilangkan. Sedangkan untuk yang dolin, mereka itu adalah orang-orang yang menambah-nambah kitab Taurat dan menambah-nambah kitab Zabur sesuai dengan kepentingannya. Jadi jangan lupa, kalau yang menambah-nambah kepentingan itu bukan hanya yang sekarang berkuasa ya. Kalau yang sekarang berkuasa pasti nambah kepentingan. Kalau untuk kepentingan dia, kalau perlu pajak dinaikkan, kalau perlu bikin aturan yang ya menguntungkan mereka, tapi sangat
merugikan rakyat. Adakah